Sore. Tapi ini saya mau konfirmasi lebih lanjut, Pak. Apakah benar ada pertemuan 5 anggota bersama bertemu dengan Presiden Israel? Ya kalau berdasar foto itu benar, kami tahunya juga dari foto. Oke. Dan sejauh ini gimana dari pihak PBNU menanggapinya? Mengingat Ya PBNU menyesalkan karena apa yang dilakukan teman-teman ini tidak sejalan dengan spirit dan tindakan yang sedang dibangun oleh PBNU. PBNU hari ini sedang berkomunikasi intensif dengan Palestina, dengan otoritas Palestina. Kamis kemarin Dubes Palestina datang ke PBNU bertemu dengan Gus Yahya dan membicarakan hal-hal apa yang bisa dilakukan untuk menghentikan Israel. Tetapi justru kok sebagian ada kader kita yang justru berkunjung dan beramah tamah ibaratnya dengan Presiden Israel. Walaupun mereka mungkin punya niatan baik, berharap gitu ya, bisa memberi perspektif, tetapi kita tahu bahwa seluruh dunia sudah mengecam, seluruh dunia sudah berbicara dan Israel tidak berhenti. Jadi kalau kita menganggap bahwa kita yang kecil ini bisa memengaruhi keputusan Israel, saya kira itu terlalu naif atau terlalu berlebihan. artinya memang tidak mewakili PBNU ataupun Oh ya, tidak mewakili, bahkan PBNU tidak tahu. PBNU tidak tahu, PBNU baru tahu minggu kemarin ketika dapat laporan dari sejumlah pengurus setelah ada sejumlah status atau foto yang di-share oleh teman-teman yang berangkat ke sana itu. Jadi memang PBNU tidak tahu dan tidak pernah memberi mandat dan teman-teman itu juga tidak berkonsultasi dengan PBNU. Sesuatu yang harusnya mereka lakukan untuk sebuah tindakan yang seserius ini. oke, mengingat berarti PBNU mengecam atau Ya, ya, dan gitu. mungkin ada tindak lebih lanjut soal Ya PBNU memanggil mereka, jadi harusnya dipanggil besok oleh Ketua Umum Gus Yahya Stakuf untuk dimintai klarifikasinya. sejauh ini apakah sudah ada tanda-tanda apa soal makna dari kunjungan mereka, Pak? Sudah tahu? Ya kita tidak tahu, kita belum dapat informasi apapun. Saya tadi berhubungan dengan 2 dari 5 orang itu, tapi saya juga tidak bertanya kontaknya gimana. Saya pengen memang mereka nanti menjelaskan besok ketika bertemu dengan Ketua Umum. Dan apakah ada temuan soal siapa yang mensponsori mereka? Belum. Kita belum bertanya. Temuan mereka belum ada tahu. Ya belum. Oke. Dan ini saya ingin tahu keberadaan mereka ini sekarang di mana? Sekarang sudah ada di Indonesia. Sekarang sudah ada di Indonesia. Dan mungkin sebagai penegasan aja nih, bagaimana posisi PBNU dalam menyikapi konflik Gaza dan Palestina pasca pertemuan mereka dengan Presiden Israel? Ya, PBNU jelas dari awal ya, sejak dari dulu kalau kita lihat dokumen-dokumen, posisi NU itu selalu berdiri di sisi Palestina, mendukung kemerdekaan Palestina dan mengecam kekerasan terhadap masyarakat sipil. Dan itu yang dilakukan PBNU. Makanya ketika pecah konflik perang lagi sejak Oktober itu, PBNU sudah beberapa kali melakukan statement kecaman karena memang banyak sekali saya kira warga tidak tahu apa-apa, warga sipil tidak bersenjata, bahkan anak-anak itu menjadi korban dari peluru dan bom Israel. PBNU juga pernah menyerukan agar warga Nahdien di tengah ketidakberdayaan kita itu untuk mengumandangkan sholawat nariyah untuk membantu dan mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Pak, terakhir nih Pak, kemungkinan ada nggak sih Pak soal ada yang terjadi perjanjian atau MOU antara yang tidak mewakili itu, dan mungkin kalaupun ada itu apa sanksinya Pak paling terberat? Saya tidak tahu persis ya. Jadi kami tidak tahu persis dan saya kira kalau nyampe ada komitmen-komitmen yang itu bertentangan dengan semangat untuk memerdekakan Palestina, tentu akan ada sanksi dari organisasi. Dan paling terberat mungkin Pak sanksi yang akan Ya, namanya sanksi terberat kan biasanya pemecatan karena kan bukan sesuatu yang bisa dibilang pidana sehingga oke baik Pak Safi Khalid, terima kasih atas waktunya Bapak. ya, terima kasih. Pemirsa, Ketua PBNU baru saja buka suara terkait 5 anggotanya yang diam-diam bertemu dengan Presiden Israel, di mana pihak PBNU sendiri ini menyatakan menyesali atas pertemuan tersebut di tengah gencarnya agresi militer Israel terhadap Palestina. Dan disebutkan juga tadi oleh pihak Ketua Pengurus Besar PBNU yakni Syafiq Ali yang menegaskan pertemuan ini sama sekali tidak mewakili pihak PBNU terhadap Israel dan juga tidak mewakili Indonesia dalam menanggapi adanya gempuran agresi militer Israel terhadap Palestina. Namun bisa dipastikan bahwa kelima anggota tersebut sudah pulang ke Indonesia dan nantinya akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut soal adanya pertemuan tersebut dan diminta untuk klarifikasi. Dan kelima anggota ini terancam akan kenai sanksi seperti pencopotan terhadap jabatan dari PBNU. Namun dipastikan bahwa adanya pertemuan ini tidak mewakili PBNU dan menegaskan kembali bahwa PBNU masih mendukung Palestina dan yang tengah digempur oleh militer Israel, dan
tidak ada sangkut pautnya dengan PBNU dalam pertemuan yang 5 anggota tersebut diam-diam bertemu dengan Presiden Israel. Namun nantinya akan dilakukan pemeriksaan dan akan diungkap soal maksud dan tujuan daripada 5 anggota tersebut bertemu dengan Presiden Israel. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Muhammad Khairuddin, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Selamat sore, Pak Safi. Sore. Pak Safi, ini saya mau konfirmasi lebih lanjut. Apakah benar ada pertemuan 5 anggota bersama bertemu dengan Presiden Israel? Ya, kalau berdasar foto itu benar, kami tahunya juga dari foto. Dan sejauh ini gimana dari pihak PBNU menanggapinya? Ya, PBNU menyesalkan karena apa yang dilakukan teman-teman ini tidak sejalan dengan spirit dan tindakan yang sedang dibangun oleh PBNU. PBNU hari ini sedang berkomunikasi intensif dengan Palestina, dengan otoritas Palestina. Kamis kemarin, Dubes Palestina datang ke PBNU bertemu dengan Gus Yahya dan membicarakan hal-hal apa yang bisa dilakukan untuk menghentikan Israel. Tetapi justru kok sebagian ada kader kita yang justru berkunjung dan beramah tamah ibaratnya dengan Presiden Israel. Walaupun mereka mungkin punya niatan baik, berharap gitu ya, bisa memberi perspektif, tetapi kita tahu bahwa seluruh dunia sudah mengecam, seluruh dunia sudah berbicara dan Israel tidak berhenti. Jadi kalau kita menganggap bahwa kita yang kecil ini bisa memengaruhi keputusan Israel, saya kira itu terlalu naif atau terlalu berlebihan. Artinya memang tidak mewakili PBNU? Oh ya, tidak mewakili, bahkan PBNU tidak tahu. PBNU baru tahu minggu kemarin ketika dapat laporan dari sejumlah pengurus setelah ada sejumlah status atau foto yang di-share oleh teman-teman yang berangkat ke sana itu. Jadi memang PBNU tidak tahu dan tidak pernah memberi mandat dan teman-teman itu juga tidak berkonsultasi dengan PBNU. Sesuatu yang harusnya mereka lakukan untuk sebuah tindakan yang seserius ini. Mengingat berarti PBNU mengecam. Ya, gitu. Ya, PBNU memanggil mereka, jadi harusnya dipanggil besok oleh Ketua Umum Gus Yahya Stakuf untuk dimintai klarifikasinya. Sejauh ini apakah sudah ada tanda-tanda soal makna kunjungan mereka, Pak? Sudah tahu? Ya, kita tidak tahu, kita belum dapat informasi apapun. Saya tadi berhubungan dengan 2 dari 5 orang itu, tapi saya juga tidak bertanya kontaknya gimana. Saya pengen memang mereka nanti menjelaskan besok ketika bertemu dengan Ketua Umum. Dan apakah ada temuan soal siapa yang mensponsori mereka? Belum. Kita belum bertanya. Temuan mereka belum ada tahu? Ya, belum. Oke. Jadi saya ingin tahu keberadaan mereka ini sekarang di mana? Sekarang sudah ada di Indonesia. Dan mungkin sebagai penegasan aja nih, bagaimana posisi PBNU dalam menyikapi konflik Gaza dan Palestina pasca pertemuan mereka dengan Presiden Israel? Ya, PBNU jelas dari awal ya, sejak dari dulu kalau kita lihat dokumen-dokumen, posisi NU itu selalu berdiri di sisi Palestina, mendukung kemerdekaan Palestina dan mengecam kekerasan terhadap masyarakat sipil. Dan itu yang dilakukan PBNU. Makanya ketika pecah konflik perang lagi sejak Oktober itu, PBNU sudah beberapa kali melakukan statement kecaman karena memang banyak sekali saya kira warga tidak tahu apa-apa, warga sipil tidak bersenjata, bahkan anak-anak itu menjadi korban dari peluru dan bom Israel. PBNU juga pernah menyerukan agar warga Nahdien di tengah ketidakberdayaan kita itu untuk mengumandangkan sholawat nariyah untuk membantu dan mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Terakhir nih Pak, kemungkinan ada nggak sih Pak soal ada yang terjadi perjanjian atau MOU antara yang tidak mewakili itu, dan mungkin kalaupun ada itu apa sanksinya Pak paling terberat? Saya tidak tahu persis ya. Jadi kami tidak tahu persis dan saya kira kalau nyampe ada komitmen-komitmen yang itu bertentangan dengan semangat untuk memerdekakan Palestina, tentu akan ada sanksi dari organisasi. Dan paling terberat mungkin Pak sanksi yang akan Ya, namanya sanksi terberat kan biasanya pemecatan karena kan bukan sesuatu yang bisa dibilang pidana sehingga Baik, Pak Safi Khalid, terima kasih atas waktunya Pak. ya, terima kasih. Pemirsa, Ketua PBNU baru saja buka suara terkait 5 anggotanya yang diam-diam bertemu dengan Presiden Israel, di mana pihak PBNU sendiri ini menyatakan menyesali atas pertemuan tersebut di tengah gencarnya agresi militer Israel terhadap Palestina. Dan disebutkan juga tadi oleh pihak Ketua Pengurus Besar PBNU yakni Syafiq Ali yang menegaskan pertemuan ini sama sekali tidak mewakili pihak PBNU terhadap Israel dan juga tidak mewakili Indonesia dalam menanggapi adanya gempuran agresi militer Israel terhadap Palestina. Namun bisa dipastikan bahwa kelima anggota tersebut sudah pulang ke Indonesia dan
nantinya akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut soal adanya pertemuan tersebut dan diminta untuk klarifikasi. Dan kelima anggota ini terancam akan kenai sanksi seperti pencopotan terhadap jabatan dari PBNU. Namun dipastikan bahwa adanya pertemuan ini tidak mewakili PBNU dan menegaskan kembali bahwa PBNU masih mendukung Palestina dan yang tengah digempur oleh militer Israel dan tidak ada sangkut pautnya dengan PBNU dalam pertemuan yang 5 anggota tersebut diam-diam bertemu dengan Presiden Israel. Namun nantinya akan dilakukan pemeriksaan dan akan diungkap soal maksud dan tujuan daripada 5 anggota tersebut bertemu dengan Presiden Israel. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Muhammad Khoirudin, Jaka Samsa, iNews melaporkan.